Membahas persoalan klaim hak cipta dan copyright, teman-teman kemungkinan besar belum pada tahu ya klaim hak cipta dan copyright. Klaim hak cipta itu sendiri yaitu lagu yang diklaim oleh pembuatnya, dan copyright itu yaitu video yang diklaim oleh pembuatnya. Jadi klaim hak cipta itu kebanyakan di YouTube itu lagu-lagu yang teman pakai untuk konten-konten teman-teman yang diklaim oleh pemilik atau pembuat dari lagu tersebut. Nah, jadi teman-teman, saya sarankan mengambil lagu-lagu atau audio untuk background atau pengisi suara di konten-konten teman-teman. Pastikan dari audio tersebut bebas dari klaim hak cipta atau copyright. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil dari banyak sekali YouTube library. Di YouTube dengan mengambil Note Copyright Sound NCS, oke? Nah, untuk video teman-teman ada satu trik nih untuk video teman-teman yang ingin menggunakan video orang yang tidak akan terdeteksi copyright atau klaim hak cipta. Kebanyakan kalau video kena copyright ya, dan akan langsung di email ke email teman-teman. Ketika teman-teman ngupload videonya kena copyright, teman-teman akan langsung dapat email dan videonya tidak akan bisa kita publiskan. Nah, jadi timbul pertanyaan teman-teman, Bang, kalau orang membuat video alur cerita film itu kok bisa ya? Mereka buat alur cerita film dengan suara, dengan video-video yang diambil dari pihak lain, tapi bisa mendapatkan iklan dan bisa dimonetisasi. Nah, di sini saya akan menjawab. Mereka mengupload video, membuat alur cerita film itu berdasarkan video-video yang diambil dan dipotong sepersekian detik. Nah, jadi setiap 5 detik video itu di-cut untuk di KineMaster atau di alat editing lainnya. Oke. Nah, seperti ini gambarnya contohnya. Ya. Inilah contoh gambar yang pengeditannya di-cut setiap 5 detik. Jadi, sistem YouTube itu tidak mendeteksi bahwasannya video itu adalah copyright. Hanya karena kita menampilkan setiap 5 detik video kita potong, 5 detik kita potong, 5 detik kita potong. Jadi setiap segmen kita potong. Jadi segmen tertentu kita ambil untuk videonya. Itu masih bisa lolos untuk di YouTube. Nah, jadi teman-teman jika ingin menggunakan video orang, lakukan seperti itu juga. Setiap 5 detik dipotong, dan kemudian kita sambung lagi 5 detik video lain dengan satu jalur, tapi videonya dipotong-potong 5 detik. Dengan suara kita isi sendiri ya. Narasinya kita isi sendiri. Contoh membuat alur cerita film itu narasinya kita sendiri yang mengisi. Kalau menggunakan suara asli juga, itu bakal kena copyright atau kena klaim hak cipta. Nah, jadi jawaban dari teman-teman yang, Bang, itu alur cerita film kok bisa? Nah, seperti itu jawabannya. Mereka mengedit video per 5 detik atau 5 second. Jadi, ribet sekali. Banyak segmen-segmen yang kita potong untuk bisa menghasilkan durasi selama 3 menit atau 4 menit. Nah, jadi tidak semudah yang kita bayangkan membuat alur cerita film. Memang konten alur cerita film itu sangat menarik. Banyak penonton, banyak viewer, banyak cuan. Tapi waktu editing lama sekali. Jadi teman-teman, kalau membuat video atau audio harap dipastikan klaim hak ciptanya bebas dan copyright untuk videonya di-cut selama 5 detik. Nah, jadi teman-teman mungkin pada paham ya bagaimana cara membuat video bebas dari copyright atau klaim hak cipta audionya dari penjelasan saya. Dan satu lagi nih, untuk teman-teman semua yang lagi mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, saya sarankan untuk teman-teman semua yang supaya video-video yang ditonton oleh teman-teman itu tidak mengandung spam atau tidak rontok untuk jam tayangnya, usahakan menonton itu dengan tidak secara terus-menerus. Dalam artian kita tidak menonton menggunakan satu IP. Apa itu IP? IP yaitu IP address. Oke? Internet protokol. Jadi IP itu ibarat alamat rumah kita. Kemudian, jadi setiap alamat rumah mempunyai satu PC atau satu pitch, handphone atau PC. Nah, kita menggunakan untuk menonton. Jadi, jika kita menonton dengan satu pitch dengan satu alamat berulang sampai 1000 kali, di situ bakal ada namanya spamming. Dan kemungkinan untuk viewer dan jam tontonnya akan rontok dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari. Jadi saran saya untuk teman-teman semua yang ingin mengejar 4000 jam tayang, gunakanlah secara bijak. Kita bisa menggunakan IP atau yang disebut dengan pengubah IP.
VPN. Teman-teman mungkin udah pada paham. Di konten saya sebelumnya saya mengajarkan bagaimana cara menggunakan VPN yang baik dan benar dengan WAR 100%. Bisa dikulik dengan video-video saya sebelumnya, ya. Nah, jadi teman-teman, untuk mengejar 4000 jam tayang sebenarnya sangat mudah. Oke, kita bisa membuat video dengan tidak berdurasi yang panjang-panjang, minimal 8 menit. Kita tonton full, atau video dengan durasi 30 menit. Kita ciptakan retensi penonton 30 menit. Ya. Jadi kita bisa menonton dengan IP yang berbeda. Jadi kuncinya itu kita menggunakan IP yang berbeda dengan DNS yang berbeda. Oke. Itu salah satu kunci kita berhasil meng-up jam tayang kita dengan menonton video sendiri. Oke. Nah, jadi dari dua tutorial yang saya berikan atau tips yang saya berikan, yang pertama tentang klaim hak cipta dan copyright, dan yang kedua tentang cara menonton video sendiri menggunakan IP yang berbeda. Oke, jadi tips hari ini saya akhirin. Mungkin teman-teman pada bertanya-tanya, bagaimana? Teman-teman bisa mengajukannya di kolom komentar, bagaimananya itu ya. Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua tentang yang saya jelaskan tadi. Oke, jika bermanfaat dengan video saya, teman-teman bisa melakukan subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Pastinya dong, jadi mengikuti tips-tips dan tutorial dari Aim Al Official berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.